Selamat siang, Bu Alisa. Selamat siang, Bu Lilis. Sepertinya Bu Alisa nampak bingung nih dan gelisah. Ada apa ya, Bu? Tidak apa-apa, Bu Lilis. Benarkah tidak terjadi apa-apa dengan Bu Alisa? Karena Hmm, hari ini tuh ekspresinya Bu Alisa itu beda loh, tidak seperti biasanya. Itu nampak seperti gelisah. hmm, Sebetulnya ada masalah, Bu Lilis. Ya, kok boleh tahu Bu Alisa, ada masalah apa ya? Eh, Sehingga Bu Alisa itu nampak gelisah dan murung gitu. oke. Begini, Bu Lilis. Ini masalahnya terkait murid saya yang bernama Ya, Ellen. Dia kan selama ini kan rajin, kreatif, dan percaya diri, termasuk anak yang berprestasi, baik di bidang akademik dan juga berbakat dalam menulis cerita. Nah, seketika saya mencoba mengikut sertakan Ellen di bidang kegiatan literasi digital bertema menulis cergam profil pelajar Pancasila yang di deadline selama 2 minggu ke depan. Nah, ia awalnya mau. Nah, kemudian pada saat hmm, pelaksanaan, ia menjadi kurang bersemangat. Itu juga berdampak pada nilai-nilai akademiknya, sehingga terjadi penurunan. Nah, itu yang membuat masalah bagi saya, Bu Lilis, sehingga saya gelisah, tidak tenang. Gitu, Bu Lilis. oke oke. Jadi pembicaraan kita ini nanti kan tentang eh, masalah Ellen ya, Elena nggih tadi nggih Bu. Oke, Oke. Nah, apa yang ingin Bu Alisa dapatkan nih dari percakapan kita siang ini? harapannya dari percakapan kita siang ini, saya itu mendapatkan pencerahan, mendapatkan ide-ide untuk solusi yang terbaik supaya saya tidak gelisah lagi, supaya saya tidak bimbang lagi, agar murid saya yang bernama Ellen ini menjadi bersemangat untuk mengikuti kegiatan literasi digital. Oke, Oh, iya iya ya ya. begitu nggih Bu nggih. Eh, Bu Alisa masih belum bisa tenang. Coba jelaskan mengapa Bu Alisa tidak bisa tenang memikirkan Elena yang kurang bersemangat tadi untuk mengikuti apa tadi ya program Program publikasi. publikasi. Oh ya, program publikasi kegiatan literasi digital ya tadi yang tentang apa tadi cergam berkarakter profil pelajar Pancasila. Ya, ya Bu. Karena saya merasa Ellen itu murid yang berbakat dan kreatif dalam bidang menulis cerita, baik cerita fiksi, diari sehari-hari. Jadi dengan mengikuti kegiatan literasi digital, program publikasi menulis cergam profil pelajar Pancasila, ini harapannya bisa menghasilkan coretan karya anak sekolah yang kreatif dan inovatif. Jadi saya itu jadi malu kalau sampai siswa saya, Ellen ini, yang berbakat tidak bisa ikut dalam kegiatan yang menarik dan menantang ini. Begitu, Bu Oke, Lilis. oke. Sekarang saya paham bagaimana perasaan Bu Alisa saat menunjuk Ellen untuk mewakili kelas dalam kegiatan literasi digital ini. Karena Ellen tadi mempunyai potensi yang bagus dalam menulis cerita. Lalu nih langkah apa yang sudah Bu Alisa ambil dalam mengidentifikasi alasan Ellen yang kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan literasi digital ini? Ya, Bu Lilis. Saya sudah mencoba menggali informasi sekilas kepada Ellen bahwa ternyata Ellen ini mempunyai kesibukan, yaitu salah Hmm, satunya membantu acara keluarga besar di rumahnya, sehingga ia terlalu lelah dan berdampak kurang bersemangat. Padahal sebelumnya dia itu selalu bersemangat dan percaya diri dalam bakatnya di bidang menulis. oh iya iya, nggih Itu, nggih. Bu. Gitu nggih. Eh, Oke. Kalau menurut Bu Alisa nih kira-kira
uh, idealnya murid yang bersemangat dalam bakatnya di bidang menulis itu seperti apa nih Bu Alisa? Uh, Menurut saya idealnya itu murid yang bersemangat dalam bidang menulis itu ia itu merasa percaya diri ketika ditugaskan untuk menulis karangan cerita, baik itu fiksi maupun diari sehari-hari, ia itu langsung dapat menyelesaikannya dengan cepat, kreativitas ide yang dihasilkan itu bagus, baik tulisannya maupun alur cerita atau jalan ceritanya. Begitu, itu menurut saya, Bu Lilis. Oke, baik Bu Alisa. Kira-kira nih untuk dapat mencapai murid yang ideal, yang diharapkan dapat bersemangat dan percaya diri dalam menulis untuk mengikuti kegiatan literasi digital itu yang bagaimana sih Bu Alisa? Menurut Bu Alisa itu yang gimana? Okay. Untuk mencapai itu, untuk mencapai murid yang ideal seperti itu, nggih, Bu Lilis, nggih, diperlukan fokus dan konsentrasi penuh terhadap apa yang menjadi tujuannya menulis. Jadi misalkan ingin menulis suatu cerita bergambar, ia harus fokus dan tenang supaya kreativitas tulisan yang dihasilkan itu bagus, sesuai dengan topik yang ditentukan. Dan jalan ceritanya itu pun juga nyambung, gitu. Oke. Lalu kira-kira apa rencana Bu Alisa agar siapa Ellen itu tadi bisa fokus dan konsentrasi agar bersemangat untuk menulis cerita bergambar dalam rangka mengikuti kegiatan publikasi literasi digital tadi. Jadi rencana saya ya Bu ya, mungkin yang pertama saya akan memanggil Ellen untuk melakukan pendekatan tentang apa yang menjadi beban pikirannya dalam menulis cerita bergambar, sehingga ia kurang bersemangat. Kemudian saya akan lebih sering melakukan sharing dan refleksi tentang sejauh mana usaha Ellen dalam menulis dan membuat cerita bergambar, sehingga saya bisa melakukan tindak lanjut dan solusi untuk Ellen dan menemukan perasaan semangat yang terekspos dalam wajah Ellen. Sehingga saya itu bisa tenang, Bu Lilis, jika Ellen semangat berkreasi dan mengikuti kegiatan literasi digital. Iya, kira-kira kapan ya Walisa itu akan melakukan pendekatan untuk sharing dan refleksi kepada Ellen? Dalam waktu dekat ini tentunya Bu Lilis. Dalam waktu dekat ini, seminggu ini, saya akan segera melakukannya mungkin nggih. Karena memang deadline dari kegiatan literasi digital publikasi juga tidak lama, hanya 2 minggu, begitu Bu. Bagus itu Bu Alisa. Bu Alisa ternyata kan luar biasa sudah mempunyai rencana. Apakah Bu Alisa sudah merasa tenang dan tidak gelisah lagi tentang masalah Ellen dalam mengikuti kegiatan literasi digital menulis cergam? Insya Allah, nggih Bu Lilis, saya sekarang lebih tenang dan tidak gelisah lagi. Tentunya tidak gelisah dalam mendampingi Ellen mengikuti kegiatan publikasi literasi digital ini, supaya ia tentunya lebih bersemangat dan lebih berkreasi dalam menulis cerita bergambar. Terima kasih nggih, Bu Lilis. Sama-sama Bu Alisa, semoga dalam proses mengikuti kegiatan publikasi literasi digital nanti Ellennya bisa semakin bersemangat bisa menghasilkan kreativitas yang inovatif dan bisa diapresiasi oleh banyak orang. Selanjutnya adakah hambatan Bu dalam melakukan rencana ini Bu Alisa? Untuk hambatan tidak ada ya Bu Lilis. Mungkin butuh waktu luang antara saya dan Ellen. Tentunya waktu yang dibutuhkan untuk sharing, pendampingan itu tidak sebentar untuk mendampingi Ellen. Dan sekaligus melakukan sharing refleksi supaya lebih mantap dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan publikasi literasi digital ini.
Nggih, nggih. Eh, Begini Bu Alisa, adakah komitmen Bu Alisa dalam melakukan pendampingan ini terhadap Ellen? Untuk komitmen saya untuk meningkatkan semangat Ellen tentunya nggih, adalah itu, yang pertama adalah rutinitas. Rutinitas dalam memberikan refleksi terhadap perkembangan kreativitas Ellen untuk menghasilkan karya cergam yang bagus, yang menarik, baik tulisan maupun alur ceritanya. Jadi, mudah-mudahan ini bisa menjadikan jalan ikhtiar saya untuk bisa tenang, sehingga Ellen itu bisa membawa nama baik kelas 5, gitu. Oke, oke, amin, amin. Nggih. Saya sangat setuju Bu Alisa. Mudah-mudahan Bu Alisa tidak lagi gelisah, nggih. Sukses untuk menumbuhkan semangat untuk Ellen dalam mengikuti kegiatan literasi digital. Nggih, amin. Terima kasih Bu Lilis. Terima kasih kembali Bu Alisa. Bisa kita akhiri nggih percakapan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Selamat siang Lilis. juga Bu Alisa. Bu Lilis, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Bu Alisa apa kabar? Alhamdulillah baik dan sehat juga Ibu. Oh iya, Bu, ada apa nih Bu? Apa yang ingin kita bicarakan pada siang hari ini? Iya Bu, begini, saya tuh ada beberapa hal yang akan saya bicarakan dengan Bu Alisa. Yang pertama, begini Bu, saya itu ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran di kelas Bu, terutama pada materi teks deskripsi pada kelas 7. Oh, nggih. Jadi pada siang hari ini Bu Lilis mau membicarakan tentang kendala atau hambatan pada materi teks deskripsi kelas 7 nggih? Gitu. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Lilis dapatkan nih dari percakapan kita siang hari ini? Harapannya pada pertemuan ini nanti saya bisa bisa mencerahkan saya untuk menemukan ide-ide baru untuk menjadi solusi yang terbaik, gitu Bu. Iya Bu. Lalu untuk masalahnya, ceritanya bagaimana terkait kesulitan dan hambatannya Bu Lilis dalam materi tes deskripsi tadi? Begini Bu, saya bercerita dulu nggih. Pada materi saya ini yaitu teks deskripsi itu ada beberapa siswa di kelas itu yang tidak mau dan tidak bisa membuat teks deskripsi tersebut dalam bahasa Inggris. Mereka mengeluh dan mengatakan bahwa mereka itu tidak bisa dalam bahasa Inggris, apalagi suruh buat teks seperti itu. Dan juga apalagi untuk maju dan presentasi, terus bilangnya tidak bisa, pasti seperti itu, sehingga pembelajaran itu menjadi tidak maksimal, materinya tidak bisa terserap dengan baik. Padahal pada dasarnya itu ya membuat teks deskripsi itu ada langkah-langkahnya dan sudah saya jelaskan kepada siswa itu seperti yang menentukan objek yang dideskripsikan, membuat judul yang sesuai itu sudah dan lain-lain itu sudah saya jelaskan Bu. Dan juga sudah saya kasih contohnya, tetapi ya mereka itu ya pokoknya saya tuh nggak bisa bahasa Inggris seperti itu Bu. Oke. Jadi pada siang hari ini dari yang saya tangkap yang dari Bu Lilis ceritakan tadi, Bu Lilis ingin bisa menemukan ide sebagai solusi solusi terbaik untuk masalah panjenengan Iya, betul.
Nah, kalau menurut pengamatan Bu Lilis, siswa seperti apa sih yang berhasil dalam membuat teks deskripsi tadi itu, Bu Lilis? Oh ya, kalau menurut pengamatan saya, eh, siswa itu berhasil membuat teks deskripsi itu jika bisa menunjukkan produk atau hasil tulisannya itu sesuai dengan struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tersebut. Nah, selama ini siswa yang membuat teks itu masih asal-asalan gitu, Bu. Banyak juga yang tidak, ada beberapa yang tidak membuat. Seperti itu. Begitu, nggih. Jadi menurut Bu Lilis, siswa yang berhasil atau ideal dalam membuat teks deskripsi itu jika bisa menunjukkan produk atau hasil tulisannya itu sesuai dengan struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Begitu nggih? Oke, betul, Bu. Nah, jika siswa yang seperti itu dikatakan berhasil atau ideal itu nilainya 10, kira-kira kondisi siswa Bu Lilis yang berada di level itu berapa nggih, Bu, kalau dinilai dari angka 1 sampai 10? Berapa ya, Bu? Masih jauh, 5 gitu, Bu. Karena yang itu tadi yang membuat aja masih asal-asalan. Belum sesuai dengan struktur teksnya itu dan ada beberapa yang tidak membuatnya. Gitu, Bu. Oh, begitu nggih, Bu. Kalau misal untuk mendapatkan sempurna yaitu 10 atau ideal, mungkin itu susah nggih. Ya, Mungkin untuk menuju ideal, misal untuk menuju level 8, itu kira-kira perlu ndak usaha apa gitu ya Bu Lilis yang bisa dilakukan? iya sangat perlu, Bu. Dari pengamatan saya di kelas itu siswa yang tidak mau membuat itu karena memang sangat kurang dalam penguasaan vocabulary atau kosakata. Mereka itu baru pertama mendapatkan mapel bahasa Inggris itu di SMP kelas 7 ini karena selama di SD itu memang tidak mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris gitu. Sebenarnya uh, saya punya rencana sih, Bu. Saya itu uh, kepingin membuat apa ya, kayak vocabulary card gitu, vocab gitu, Bu. Kartu kosakata gitu. Jadi kumpulan kosakata yang banyak nanti bentuknya itu juga dibuat yang menarik gitu ya. Jadi biar bisa terus bisa dipakai untuk siswa untuk mengarahkan ke teks deskripsinya itu vocabnya itu bisa berisi kumpulan kata yang mendukung pembuatan teks seperti kata sifat, kata ganti orang, intinya yang dibutuhkan dalam teks deskripsi itu, Bu. Oh, begitu nggih. Nggih, bagus itu Bu Lilis. Kira-kira dalam membuat yang tadi yang Bu Lilis sebutkan, membuat vocab yang bisa membantu siswa itu, kira-kira ada kendala atau hambatan tidak, Bu? Ada, Bu, ada kendalanya. Uh, yang pertama itu dalam membuat vocab itu membutuhkan waktu nggih yang lama. Kemudian saya juga harus memilah-milah, mengelompokkan dulu kosakatanya sesuai kelompoknya gitu. Terus kemudian itu kan juga memerlukan waktu. Kemudian bahan yang dipakai itu jika ingin bagus berarti membutuhkan biaya yang lumayan juga gitu. Hmm. Oh, begitu nggih, Bu Lilis. Jadi sebenarnya, ini tadi sudah ada solusinya nggih, yaitu membuat vokad hanya dalam pembuatannya itu ada kendala, begitu nggih? Nah, kira-kira Yeah. untuk mengurangi kendala yang kedua ini, kira-kira Bu Lilis sudah punya gambaran solusinya bagaimana, Bu Lilis? Rencana saya sih, saya tuh akan membuat eh, apa ya, membuat beberapa dulu biar waktunya tidak lama. Kemudian mungkin saya membuatnya nanti dari kertas bekas yang sudah tidak dipakai. Biasanya itu kalau kita ngeprint dokumen apa itu kan pasti ada yang salah gitu. Nggih nggih. Nah, itu rencananya yang mau saya pakai. Yang saya pilah-pilah masih ada yang bagus kertasnya itu saya pakai itu dulu. Karena kalau ingin membuat yang bagus tuh mungkin menunggu waktu yang panjang gitu, Bu. Jadi sementara itu kepinginnya seperti itu. Oh, begitu nggih. Berarti, sudah menemukan solusi untuk kendala yang kedua nggih?
Walaupun Nggih. belum maksimal, maksudnya belum sesuai keinginan, membuat yang bagus, begitu nggih? Nggih. Nah, menurut Bu Lilis nih, untuk mewujudkan vokat tadi, apa yang dibutuhkan Bu Lilis? Ya Bu, yang saya butuhkan itu yang pertama, saya harus mengumpulkan kertas bekasnya dulu. Dipilah-pilah, nanti yang bisa dipakai yang mana, kemudian menyiapkan dulu kumpulan dari kosakata. Kemudian saya konsep vokatnya itu nanti agar bisa agak menarik. Nanti setelah di print, baru kita gunting-gunting, kita potong-potong gitu, seperti itu. Oh, begitu nggih. Jadi Bu Lilis dari tadi yang sudah dibutuhkan apa saja itu mungkin Bu Lilis sudah menyebutkan. Apa Bu Lilis sudah pernah membuatnya sebelumnya? Belum Bu, ini baru pertama mencoba, mau mencoba. Oh, nggih nggih nggih. Kira-kira adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Lilis dalam membuat vokat ini? Ada Bu, mungkin saya nanti akan meminta bantuan teman-teman di sekolah, teman-teman muda gitu. Nanti saya mau minta bantuan. Oh, nggih nggih. Jadi kira-kira Bu Lilis membutuhkan berapa lama waktu untuk membuat vokat tersebut? Mungkin sekitar 1 minggu Bu nggih. Nanti biar dengan bantuan teman-teman, insya Allah 1 minggu bisa selesai. Nggih nggih. Oke, berarti Bu Lilis sudah berkomitmen untuk menyelesaikannya sekitar 1 minggu. Kira-kira nanti adakah teman yang bisa membantu mengingatkan komitmen panjenengan ini? Iya Bu, nanti saya meminta bantuan salah satu teman itu yang duduknya dekat dengan saya itu di ruang guru, itu guru BK. Nanti saya akan meminta beliaunya untuk mengingatkan komitmen saya. Oh, nggih nggih nggih. Nggih, baik Bu Lilis. Kalau boleh saya rangkum dari pembicaraan kita ini tadi, Bu Lilis sudah menemukan solusi dari hambatan yang dihadapi Bu Lilis. Kira-kira apa yang sudah panjenengan dapatkan dari sesi percakapan kita ini? Apa sudah sesuai dengan tujuan awal Bu Lilis tadi? Iya Bu, sudah sesuai. Saya tadi kan punya kendala ya tentang siswa yang tidak mau mengerjakan teks deskripsi, kemudian rencananya mau membuat vokat, tapi itu kan tadi sebelum ini tuh saya tuh masih belum bagaimana cara membuatnya ini. Setelah percakapan ini saya sudah sesuai, sudah lebih senang gitu. Oke, luar biasa nggih Bu Lilis. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Bu Lilis dapat tercapai dan sukses dan lancar, begitu nggih pastinya Bu Lilis nggih. Nggih. Terima kasih, semangat selalu Bu Lilis nggih. Terima kasih Mbak Alisa, saya menjadi ini lebih senang, lebih bersemangat menjadi ingin segera membuat vokat tersebut biar bisa segera digunakan oleh siswa saya gitu Mbak Alisa. Terima kasih banyak nggih. Nggih, luar biasa. Terima kasih kembali Bu Lilis. Kita akhiri nggih pembicaraan kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lilis. Kita terus